Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Marfuana Mukhlisah Ikhwandarti SPD. Saya guru dari SMP Negeri 52 Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan judul Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara. Praktik pembelajaran yang akan saya lakukan untuk memenuhi ujian kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Prodi PPKN Universitas Syiah Kuala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Bu Ibu. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas pimpin berdoa terlebih dahulu. Silahkan Singgi. Gerak, doa mulai. Selesai. Anak-anak, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Jadi semua Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Berarti kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Anak-anak, di masa pandemi seperti sekarang ini, Ibu ingatkan lagi bahwa kita harus terus menjaga kesehatan. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah seperti menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan membawa hand sanitizer. Tak lupa Ibu ingatkan supaya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keluarga kita terhindar dari penyakit. Amin. Baiklah anak-anak, silahkan perhatikan sekeliling kalian. Apakah masih ada sampah? Kalau masih ada, silahkan dibuang ke tempat sampah di luar. Masih ada? Nggak ada lagi ya? Tadi udah piket jam piket hari ini? Sudah. Terima kasih yang sudah piket pada pagi hari ini. Berarti anak-anak peduli terhadap kebersihan kelas kita dan bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah diberikan. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita pagi hari ini, seperti biasa, marilah kita menyanyikan lagu nasional untuk memupuk rasa nasionalisme di dalam diri kita. Pada pagi ini kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Silahkan berdiri semuanya, nyanyi ya yang semangat ya. Ini masih pagi. Baiklah, silahkan duduk kembali. Terima kasih anak-anak. Lagu yang kita nyanyikan tadi berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oh ya, sebelum Ibu melanjutkan materi pada pagi hari ini, apakah ada yang masih ingat apa materi yang kita pelajari minggu lalu? Tentang rumusan Pancasila Bu. Ya, benar Raya, tentang rumusan Pancasila. Ada lagi yang lain? Ayo Bu. Ya, silakan Dewi. Salah dasar negara dan perbedaan sila Pancasila dipilihkan catatan dan pembukaan Undang-Undang 1945. Tepat jawaban Dewi, bahwa minggu lalu kita sudah mempelajari tentang rumusan Pancasila yang disampaikan oleh para pendiri negara dan sila-sila Pancasila yang terdapat di
dan di dalam Piagam Jakarta. Baiklah anak-anak, minggu lalu sudah Ibu sampaikan bahwa hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya. Ayo, siapa yang tahu materi apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Ibu, Ya, silahkan Susan. tentang penetapan Pancasila. Benar sekali jawaban Susan, bahwa pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anak, silahkan keluarkan HP-nya. Sudah semua? Sudah, Bu. Sudah. Baiklah. Sebelum kita melanjutkan materi, terlebih dahulu silahkan kerjakan soal pretest. Linknya tadi sudah Ibu bagikan ke WA ya. Silahkan dikerjakan. Soal ini bertujuan untuk mengukur kemampuan anak-anak dalam memahami materi yang akan Ibu jelaskan pada pagi hari ini. Ibu berikan waktu 5 menit. Silahkan dibuka HP-nya semua. Kerjakan. 5 menit ya. Ini ada soal, kemudian ada gambarnya. Jangan lupa diisi dulu namanya, kemudian dipilih kelasnya ya. Nanti kalau sudah, klik kirim. Di sana ada tombol warna ungu ya, kirim ya. Sudah ada jawabannya yang masuk ke Ibu. Silahkan tutup lagi HP-nya. Baiklah anak-anak, beberapa di antara anak-anak ternyata sudah memahami walaupun sedikit tentang bagaimana penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum Ibu menjelaskan materi kita pada pagi hari ini, perhatikan dulu layar di depan. Di sana ada kompetensi dasar dan IPK. Kompetensi dasar pada pagi hari ini yaitu menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian indikator kita pertama menganalisis proses pembentukan PPKI, dan yang kedua menyimpulkan proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan dapat pertama, menganalisis proses pembentukan PPKI. Yang kedua, menyimpulkan proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI. Yang ketiga, menyajikan hasil telaah proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI. Selanjutnya, dalam pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan melaksanakan seperti biasa ya, 3 kali penilaian atau 3 macam penilaian. Yang pertama itu ada penilaian sikap, yang kedua ada penilaian pengetahuan, dan yang ketiga ada penilaian keterampilan. Penilaian sikap yang akan Ibu lakukan pada pagi hari ini yaitu Ibu akan menilai sikap syukur dan peduli. Selanjutnya, penilaian pengetahuan itu dengan soal-soal latihan yang akan diberikan di akhir pembelajaran nanti. Dan yang ketiga yaitu penilaian keterampilan seperti nanti saat kalian melaksanakan diskusi. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Ibu bagi dulu kelompoknya ya. Kelompok 1, Yesi, Verly, dan Cindy ada. Silahkan kalian amati video yang akan Ibu tayangkan. Setelah itu, apa yang dapat anak-anak pikirkan jika dikaitkan dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk semua. Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Indonesia tak bisa lepas dari dasar negara bernama Pancasila. 5 poin yang menjadi dasar negara tersebut menjadi panutan setiap orang dalam bersikap dan juga bernegara.
Arah perjalanan kehidupan masyarakat bahkan bisa mengacu kepada 5 sila hasil pemikiran para bapak bangsa tersebut. Tak pelak, inilah yang membuat tanah air kita selalu kuat sampai saat ini. Hari ini, 1 Juni tahun 2018 diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Di mana hari lahirnya Pancasila diimani sebagai momentum menjiwai Pancasila pada kehidupan bersosial dan juga bermasyarakat. Dengan tema bersatu, berbagi, dan juga berprestasi, Pancasila harus bisa menjadi dasar dari perkembangan bangsa Indonesia ke depannya. Lalu apa tantangan ke depannya? Pendidikan dan pemahaman Pancasila untuk generasi muda di era revolusi industri 4.0 menjadi tantangan terbaru. Anak muda yang notabene menjadi penerus bangsa di era kemajuan revolusi industri keempat, di mana kemajuan digital dan juga kecerdasan buatan atau artificial intelligence harus bisa berjalan beriringan dengan Pancasila dan juga generasi muda. Tujuannya sangat mudah, untuk memberikan pengetahuan kepada anak muda yang notabene menjadi penerus bangsa untuk terus maju membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dengan Pancasila. Tim Liputan, Berita 1. Baiklah anak-anak, setelah mengamati video yang sudah Ibu tampilkan, apa yang bisa anak-anak peroleh jika dikaitkan dengan materi kita pada pagi hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Ini tentang Pancasila di era abad 21, Bu. benar sekali jawaban sini. Beri tepuk tangan. Gambar tadi menjelaskan tentang fungsi Pancasila untuk menghadapi abad 21 atau revolusi industri 4.0 seperti yang kita rasakan seperti sekarang ini. Baiklah anak-anak, setelah mengamati video tersebut, Ibu akan memberikan gambar. Silakan nanti anak-anak amati gambarnya ya. Sebentar. Silakan Ananda perhatikan gambar. Di sini ada 3 gambar ya. Gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Apa yang Ananda pikirkan jika dikaitkan dengan materi kita? Ayo, siapa yang mau menjawab jika dikaitkan dengan materi kita penetapan Pancasila sebagai dasar negara? Di sini ada 3 gambar. Siapa yang bisa dari gambar pertama? Bu. Siapa gambar pertama? Oh, ada ayah. Gambar pertama 1. Jepang menyerahkan kepada sekutu. Benar, Jepang menyerah kepada sekutu. Beri tepuk tangan untuk ayah. Selanjutnya gambar kedua. Tepat jawaban Susan. Di sini ada gambar BPUPKI dan PPKI, dan di sini juga ada lambang Pancasila. Selanjutnya gambar ketiga, silahkan Jelita. Benar jawaban Jelita, yaitu merupakan gambar sidang. Beri tepuk tangan untuk yang sudah mengidentifikasi gambar tadi. Baiklah anak-anak, setelah anak-anak mengamati video dan gambar yang sudah Ibu tampilkan tadi, silahkan anak-anak mengidentifikasi materi yang belum dipahami, yang tentunya berhubungan dengan materi kita, yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Silakan. Ya, ayo, Verly. Mengapa Jepang menyerah kepada sekutu? Mengapa Jepang menyerah kepada sekutu? Kita tampung dulu. Pertanyaan selanjutnya siapa? Ya, silakan Raya. Bagaimana perbedaan BPUPKI dan PPKI? Pertanyaan yang bagus Raya. Bagaimana perbedaan BPUPKI dan PPKI? Ada lagi yang mau mengidentifikasi? Ya, silakan Rashid. Bagaimana penetapan Pancasila sebagai dasar negara? Pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana penetapan Pancasila sebagai dasar negara? Ternyata anak-anak Ibu sudah pandai mengidentifikasikan masalah yang belum dipahami. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kita.
silahkan berdiskusi secara berkelompok. Nanti saat berdiskusi, Ananda bisa membuka buku paket maupun bahan ajar yang sudah Ibu bagikan tadi. Selain itu, anak-anak juga boleh mengakses internet. Tentunya yang berhubungan dengan materi kita pada pagi ini ya, tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Silakan mendiskusikan melalui LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nah, ini LKPD-nya. Di sini ada lembar kerja peserta didik ya. Di sini nanti ada gambar yang harus anak-anak identifikasi seperti tadi. Kemudian nanti jawabannya silahkan dituliskan di kolom. Jelas? Jelas. Dalam berdiskusi Ibu berikan waktu 20 menit. Silahkan duduknya secara berkelompok. Baiklah anak-anak, silahkan berdiskusi secara kelompok ya. Nanti Ibu akan bimbing kalian sebentar. Bisa? Bisa. Kerja semua ya. Ini diisi ya. Diisi yang ini. Menit lagi waktunya ya. Sudah itu kita presentasi. Sudah selesai? Sudah? Karena diskusinya sudah selesai, kita akan mulai presentasi pada hari ini ya. Dimulai dulu dari kelompok 1, sudah siap? Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain diam. Nanti setelah kelompok 1 selesai presentasi, silakan kelompok lain untuk bertanya ataupun untuk menyanggah pendapat dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang alasan Jepang menyerahkan kepada sekutu yang akan disampaikan oleh tadi. Di tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan jika sudah menyerah pada pasukan sekutu sesudah 2 kota industri yang ada di Jepang yakni Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Akan tetapi, Jepang yang merupakan salah satu negara yang terlibat Perang Dunia II ini masih berusaha untuk bernegosiasi dengan sekutu dengan inti menolak permintaan sekutu yang ingin Jepang menyerah tanpa syarat. Sementara pihak sekutu melihat adanya peningkatan lalu lintas di komunikasi diplomatik serta militer dari Jepang dan memastikan sebagai bukti jika Jepang sedang menyiapkan sebuah rencana perang. Menyerahnya Jepang tersebut juga menjadi pertanda Perang Dunia II sudah berakhir. Namun sebenarnya alasan Jepang menyerah pada sekutu tidak hanya sekedar 2 kota industri yang sudah dibom. Akan tetapi ada beberapa alasan Jepang menyerah kepada sekutu lainnya yang akan kami daftarkan secara lengkap kami ulas berikut ini. 1, kekalahan di semua lini. Yang kedua, serangan mendadak Soviet. Yang ketiga, jatuhnya bom di Hiroshima dan Nagasaki. 4, hancurnya Panglima Nippon Oil Company. 5, penembakan meriam ke pantai Jepang. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya silakan. Apa hubungan Jepang menyerah kepada sekutu dengan bangsa Indonesia? Nah, kelompok 1 tadi Raya menanyakan apa hubungan Jepang menyerah kepada sekutu dengan bangsa Indonesia. Silahkan dicari jawabannya. Sudah ada Yesi? Oh sudah, silahkan Yesi
Bagaimana Raya? Sudah jelas? Sudah. Masih ada lagi yang mau disampaikan teman-teman yang lain? Tidak. Ya, tidak ada lagi. Atau nomor 1 masih ada lagi yang mau dijelaskan? Tidak. Silahkan ditutup diskusinya. Baiklah, kami akhiri diskusi kami, kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus kalian penampilan kelompok 1. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Walaupun agak grogi sedikit tadi, karena di depannya ada cewek kan? Iya. Selanjutnya kita lanjutkan ke kelompok selanjutnya ya. Kelompok 2 sudah siap? Sudah. Oh ya, tadi kelompok 1 sudah selesai hasil yang ditulis di karton. Nanti kalau sudah selesai kita tambah di depan ya. Tunggu semua kelompok selesai presentasi. Kita lanjutkan kelompok selanjutnya, setuju? Akan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Hadapnya ke sana, teman-temannya ada di sana semua, nggak ada ngadep ke ibu. Agak mundur sedikit. Nah, jaga jaraknya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi tentang perbedaan TPU PKI dan TPKI yang akan disampaikan oleh saya. TPU PKI adalah Badan Peneliti Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sebuah badan yang dibentuk Jepang untuk mempersiapkan hal penting yang menyangkut tata kelola negara Indonesia yang akan terbentuk. TPU PKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1965 dan diresmikan saat ulang tahun Kaisar Hirohito pada tanggal 29 April 1945. TPU PKI melaksanakan 2 kali sidang, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1965. Membahas dasar negara, kemudian sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas rancangan hukum dasar. Sementara PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sebuah badan yang melanjutkan hasil kerja BPM PKI dan mempersiapkan peninggalan kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Setelah PPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945, BPPKI dibubarkan dan dibentuklah PPKI. Ada yang ingin bertanya? Ayo, siapa yang mau bertanya kepada kelompok 2? Silahkan. Jelas. Tidak ada yang bertanya? Tidak, sudah jelas ya. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2 bahwa BPU dan BPUPKI dan PPKI itu berbeda. Nanti untuk lebih jelasnya lagi bisa dibaca yang sudah dituliskan oleh kelompok 2. Nanti ibu tempelkan di papan tulis supaya bisa dibaca. Baiklah, silakan kelompok 2 ditutup presentasi pada pagi ini. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali kelompok 2. Baiklah anak-anak, itu tadi penampilan dari kelompok 2. Selanjutnya silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah anak-anak, silakan perhatikan ya, kelompok 3 mau presentasi hasil diskusinya. Kelompok 2 jangan ikut ya. Ya, lanjut kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Silakan Rashid. Setelah BPU PKI menyelesaikan tugasnya, maka BPU PKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI atau 27 Juni. PPKI bertugas untuk mempersiapkan
mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Setelah Jepang menyerah pada tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI masyarakat sidang 1. Hasil sidang pertama adalah menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan DRS Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, membentukkan Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sementara sebelum terbentuknya MPR dan DPR. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara terjadi saat sidang PPKI yang pertama, yaitu saat menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 karena di dalam alinea keempat UUD 1945 terdapat rumusan skala Pancasila. Jadi saat menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 Pancasila bisa ditetapkan sebagai dasar negara. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya? Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya dari presentasi kelompok 3 tadi? Tidak. Sudah jelas semua? Sudah. Kalau sudah jelas semua, silakan ditutup presentasinya. Baiklah, kalau tidak ada kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Baiklah, silahkan kelompok 3 untuk kembali lagi ke tempat duduknya. Baiklah anak-anak, untuk penguatan hasil diskusi dan presentasi tadi, silahkan simak video yang akan Ibu putar di depan. Sebentar ya. Silahkan disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan kalian. Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Sebelumnya, terima kasih telah datang ke video ini. Ini menunjukkan bahwa kalian semua semangat dalam belajar. Itulah karakter yang diperlukan bangsa Indonesia. Baik, pada video sebelumnya telah kita pelajari tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Bagi yang belum menyaksikan, bisa ditonton dulu ya sebelum masuk ke video ini. Di video kali ini, kita akan belajar bersama tentang proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, setelah Pancasila berhasil dirumuskan, kemudian bagaimana sih proses penetapan Pancasila hingga menjadi dasar negara untuk bangsa Indonesia hingga saat ini. Proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara ada kaitannya dengan sebuah badan yang bernama PPKI. Kali ini kita akan pelajari secara singkat bagaimana sejarah pembentukan PPKI. PPKI kepanjangannya adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang adalah Dobutsu Junbi Inkai. PPKI dibentuk setelah BPUPK dibubarkan karena telah selesai dalam menjalankan tugasnya. PPKI didirikan pada 7 Agustus 1945. Setelahnya, pada 8 Agustus 1945, 3 tokoh pendiri negara, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat dipanggil ke dalam Vietnam untuk menemui Jenderal Besar Terauchi. Jenderal Terauchi adalah jenderal Jepang yang pada saat itu membawai wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Di sanalah Jenderal Terauchi meresmikan secara simbolik anggota dari PPKI. Kemudian terpilihlah Insinyur Soekarno sebagai ketua dari PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Setelah kembali ke tanah air pada 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan merupakan pemberian atau hadiah dari Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Sebagai buktinya, atas kehendak bangsa Indonesia sendiri, anggota PPKI yang semula berjumlah 21 orang, kini ditambah lagi 6 orang,
Jadi anggota seluruhnya adalah 27 orang, yang mana seluruhnya adalah orang Indonesia asli. Setelah PPKI resmi terbentuk, PPKI kemudian menjalankan tugasnya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang pertama, yang kemudian menetapkan 3 hal penting. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar inilah terdapat rumusan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ke-4. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini terpilihlah Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, membentuk sebuah komite nasional untuk membantu tugas presiden. Komite nasional tersebut dinamakan KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Itulah ketiga hasil dari sidang PPKI yang pertama. Jadi kesimpulannya bahwa penetapan Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada sidang PPKI yang pertama tanggal 18 Agustus 1945. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, setelah mengamati video tadi dan berdasarkan hasil presentasi dari teman-teman semuanya tadi, apakah ada hal-hal yang belum dipahami atau yang belum jelas? Ada tidak? Jelas semua? Jelas, berarti semuanya sudah paham ya? Baiklah, kalau semuanya sudah paham, mari bersama-sama kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum Ibu menyimpulkan, apakah ada yang ingin mencoba menyimpulkan? Ya Bu. Iya, silahkan Raya. Jadi PPKI itu dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Setelah PPKI dibubarkan, PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah Indonesia merdeka, penetapan Pancasila sebagai dasar negara terjadi saat sidang PPKI yang pertama, yaitu saat menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Karena di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 terdapat rumusan sila-sila Pancasila. Jadi Undang-Undang Dasar 1900 jadi saat menetapkan yang mengesahkan Undang-Undang 1945, Pancasila juga ditetapkan sebagai dasar negara. Bagus sekali jawabannya ya. Beri tepuk tangan untuk Raya. Ibu menambahkan sedikit ya anak-anak dari penjelasan Raya tadi, bahwa tadi benar. Semua juga sudah dijelaskan oleh Raya. Ibu hanya menambahkan bahwa penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu pada saat sidang PPKI. Sesuai dengan hasil sidang yang pertama, yaitu menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan sila-sila Pancasila terdapat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Jadi saat menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, pada saat itu juga Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Sudah jelas anak-anak? Sudah. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah aktif dalam pembelajaran pada hari ini. Sebagai reward, Ibu berikan tambahan 5 poin. Kemudian, untuk yang belum aktif, masih ada beberapa tadi. Jangan berkecil hati, tetap semangat belajarnya. Lebih giat lagi belajar, sehingga minggu depan bisa menjawab pertanyaan. Paham? Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah anak-anak, Ibu ingin bertanya,
berjuang para pendiri negara dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, kita bisa seperti sekarang ini menikmati kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan dengan giat belajar walaupun pada masa pandemi sekarang ini. Bagus jawaban Rashid. Boleh tepuk tangan? Benar sekali anak-anak, di masa pandemi seperti sekarang ini ya, ada pemberlakuan PPKM, maka kita harus tetap giat belajar walaupun waktu kita di sekolah dibatasi. Baiklah anak-anak, di akhir pembelajaran ini Ibu berikan soal evaluasi untuk kalian. Soalnya sudah Ibu bagikan ke link WA. Seperti soal pretest tadi ya, sudah Ibu bagikan. Kemudian silahkan dikerjakan dan nanti jawabannya Ibu tunggu sampai nanti malam. Sepertinya tidak mati lampu ini, cuacanya cerah kan? Karena waktu kita sudah habis ya anak-anak, ini masa pandemi, kita dibatasi di sekolah. Oleh karena itu, Ibu ingatkan sekali lagi, tetap jaga kesehatan anak-anak. Anak-anak, Ibu ingatkan, di rumah nanti silahkan Ananda pelajari materi kita minggu depan, yaitu tentang semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Mari bersama-sama kita akhiri pembelajaran kita pada pagi ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq.